Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, ingin menjelaskan materi tentang flowchart penggajian. Perkenalkan, nama saya Zulmi Iksan Fahri. Nama saya Bunga Yustari dari kelompok 9, kelas 03 SAKP 008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziananda Aulia Dwi Cahyani. Pengertian flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah menggunakan tanda panah. Flowchart juga dapat diartikan sebagai penggambaran secara grafik dari langkah-langkah atau urutan-urutan prosedur dari suatu program. Berikut adalah gambar dari flowchart penggajian pada PTX yang telah kami buat. Pada flowchart penggajian pada PTX ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian produksi, yang kedua bagian personalia atau SDM, dan yang ketiga bagian penggajian, dan yang terakhir bagian pengeluaran kas. Dari gambaran flowchart tersebut dapat dideskripsikan bahwa terdapat beberapa fungsi atau bagian yang berkaitan dengan sistem penggajian yang sedang berjalan pada PTX, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagian produksi. Bagian ini memberikan informasi kartu jam kerja dari setiap buruh outsourcing kepada bagian personalia. Yang kedua, bagian personalia. Bagian personalia menerima informasi jam kerja buruh berdasarkan salinan kartu jam kerja yang diterima dari bagian produksi. Salinan tersebut berfungsi sebagai dasar penghitungan gaji buruh. Setelah itu, dibuatlah rekapan gaji berupa salinan daftar gaji karyawan. Terdapat 3 rangkap daftar gaji yang dibuat. 1 salinan dikirim ke bagian penggajian dan 1 salinan yang lain. Yang ketiga adalah bagian penggajian. Bagian penggajian menerima salinan daftar gaji dari bagian personalia sebagai dasar untuk merekonsiliasi atau mencocokkan data penggajian karyawan dengan daftar gaji yang dibuat dari proses tersebut. Maka secara otomatis akan memperbarui file penggajian karyawannya. Setelah itu, dibuatlah suatu cek gaji yang dibuat sebanyak 2 rangkap untuk disimpan sebagai arsip bagian penggajian, dan salinan kedua dikirim ke bagian pengeluaran kas. Daftar gaji dan cek gaji karyawan sebelumnya disimpan pada bagian penggajian, digunakan sebagai dokumen sumber untuk membuat laporan penggajian yang ditujukan untuk pihak manajemen. Yang keempat adalah bagian pengeluaran kas. Bagian ini menerima salinan cek gaji dari bagian penggajian dan menerima salinan daftar gaji dari bagian personalia. Kedua salinan tersebut digunakan untuk diperiksa keakuratan dan kebenarannya. Jika sudah benar, maka bagian ini berhak untuk memberikan otorisasi berupa tanda tangan. Cek gaji yang telah diotorisasi sebagai dokumen dasar untuk membuat surat permohonan payroll ke bank, sehingga secara bersama-sama cek gaji yang telah diotorisasi beserta surat permohonan payroll dikirim ke bank. Dari 2 dokumen tersebut, bank akan memproses penggajian untuk setiap karyawan. Dari materi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian pada PTX dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi atas sistem penggajian melibatkan bagian HRD atau produksi.
bagian penggajian, dan bagian pengeluaran kas. Sistem penggajian dan pengendalian internal perusahaan yang sedang berjalan telah diterapkan dengan baik dan memadai. Hal tersebut ditujukan dengan adanya pemisahan tugas, otorisasi transaksi, tanggung jawab antar bagiannya, dan seperti yang sudah dijelaskan pada analisis perbandingan yang dilakukan antara sistem penggajian yang sedang berjalan pada perusahaan dengan sistem penggajian berdasarkan teori, yang menunjukkan bahwa sistem penggajian yang telah diterapkan tidak jauh berbeda dengan sistem penggajian berdasarkan teori.